Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarifah Mbami Dia Puspitasari dengan NIM 200910201099, mata kuliah Monitoring Evaluasi Kebijakan B2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas UTS mata kuliah MONEF tentang kebijakan ganjil genap di DKI Jakarta. Ini adalah gambaran pemberlakuan ganjil genap di DKI Jakarta. Alasan dan tujuan kebijakan ganjil genap di Jakarta ialah DKI Jakarta sebagai kota metropolitan yang sekaligus merupakan pusat perekonomian dan perdagangan mengalami permasalahan yang cukup dalam bidang transportasi. Jumlah penduduk yang banyak dengan daya beli yang meningkat menyebabkan pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor cukup tinggi. Keadaan ini berakibat pada meningkatnya kepadatan lalu lintas di jalan raya yang akhirnya menimbulkan titik-titik rawan kemacetan di sejumlah tempat. Volume kendaraan di jalan menjadi faktor utama kemacetan di Jakarta. Volume kendaraan yang melintas setiap hari membuat lalu lintas menjadi padat, khususnya di kawasan yang menerapkan sistem ganjil genap. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan kebijakan ganjil genap untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penerapan sistem ganjil genap ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan yang terjadi sehingga volume kendaraan yang beredar di jalan dapat berkurang dan waktu tempuh akan semakin singkat. Kemudian jenis pendekatan penelitian yaitu yang digunakan untuk kebijakan ganjil genap ini evaluasi semu karena hanya menjelaskan secara deskriptif untuk memperoleh informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan tanpa harus menanyakan kepada individu, kelompok, atau masyarakat. Kemudian dampak positif dan negatif dengan adanya kebijakan ganjil genap yaitu dampak positif yang pertama, dengan adanya pembatasan kendaraan, warga bisa menggunakan kendaraan umum, sehingga kemacetan semakin berkurang. Yang kedua, bisa menurunkan volume kendaraan yang ada di jalan raya. Dan yang ketiga, jumlah pelanggar berkurang karena masyarakat banyak yang telah memahami aturan ini agar tidak berkendara apabila plat nomor tidak sesuai. Kemudian dampak negatif dengan adanya kebijakan ganjil genap ini yaitu yang pertama, jalur alternatif macet karena masyarakat lebih memilih melewati jalan tersebut. Yang kedua, terdapat masyarakat yang memakai plat nomor palsu. Next, aspek indikator evaluasi. Jadi, jika dilihat dari aspek indikator dalam melakukan evaluasi, maka kebijakan ganjil genap ini telah mencapai efektivitas dengan tercapainya tujuan untuk mengurangi volume kendaraan. Kecukupan bahwa kebijakan ini telah mampu memberikan solusi agar masyarakat lebih menggunakan kendaraan umum. Dan responsif dengan melihat banyak masyarakat yang merasakan dampak berkurangnya kemacetan. Kemudian, alternatif atau rekomendasi kebijakan. Yang pertama, ganjil genap itu perlu diberlakukan bagi sepeda motor dan tak hanya mobil saja. Dengan demikian, lalu lintas Jakarta akan lebih tertib. Kemudian yang kedua, perluasan ganjil genap juga harus dibarengi dengan moda angkutan umum yang memadai dan kantong-kantong parkir di ujung atau koridor Transjakarta terluar wilayah Jakarta. Dan yang ketiga, di sisi lain kan akses angkutan Transjakarta belum maksimal dan sulit bagi pengendara pribadi mengakses tempat parkir sehingga perlu dioptimalkan. Nah, oleh karena itu, perlu adanya alternatif solusi yang telah dijelaskan tersebut untuk menangani masalah ini, sehingga masyarakat akan lebih nyaman dengan adanya kebijakan ganjil genap yang diberlakukan dan masyarakat tetap bisa beraktivitas seperti biasa.
Next, advokasi kebijakan yang bisa dilakukan yaitu dengan melakukan kajian permasalahan dengan memberikan alternatif kebijakan yang memiliki dampak positif dan kemudian menyuarakan alternatif kebijakan tersebut dengan lugas kepada penentu kebijakan sehingga hal tersebut dapat dilakukan untuk memperbaiki suatu kebijakan menjadi lebih baik. Dalam hal ini kebijakan ganjil genap. Oke, sekian presentasi mengenai kebijakan ganjil genap yang telah saya kerjakan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpan di mana ya?